Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh atau pintar? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Wa min ajabil ajab, termasuk perkara yang menakjubkan, kata Ibn Hajar, anna hadzal rajul kana a'dhaman nasi qiyaman ala ahli bidah. Beliau ini adalah orang yang paling agung dalam melawan ahlul bidah. Ini yang bilang siapa? Ibn Hajar memuji Ibnu Taimiyah. Kana a'dhaman nasi qiyaman. Beliau adalah orang yang paling kencang dalam melawan ahlul bidah. Minar rawafid, paling kencang bantah Rafidah. Wal hululiyah wal ittihadiyah, paling bantah kencang membantah hululiyah dan ittihadiyah. Wa tasanifu fi dzalika katsiratun syahiratun, dan tulisan beliau tentang hal ini sangat banyak. Baik, ini ujian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sampaikan ini supaya apa? Kalau ada orang kemudian zaman sekarang ini baru jadi ulama YouTube kemudian mengejek Ibnu Taimiyah, kita bilang sabar. Ente bahlul, apa? Jahil ya. Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf. Dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustaz, Syekh Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh atau pintar? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkin keempat mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah, mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya, beliau ngomong begitu, dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Makanya saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis, itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau Baik, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak mau kita bahas, tapi mau kita baca tentang pujian ulama, tapi saya pilihkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya. Karena Ibnu Hajar terkenal punya kitab apa? Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, dan tidak ada orang pernah mensyarah Sahih Al-Bukhari seperti Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Makanya dikatakan la hijrata ba'dal fath, sampai dikatakan tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Artinya tidak ada yang bisa menulis seperti syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti dalam kitabnya Fathul Bari, dan beliau tulis kalau tidak salah 20 tahun lebih buku Fathul Bari tersebut, bahkan disebutkan beliau ditolong juga oleh murid-murid beliau dalam menulis kitab tersebut. Diakui keilmuannya ya, menjadi rujukan setiap ulama di zaman sekarang. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau sebagian dalam perkataan beliau bermadzhab Syafi'i, dan beliau juga dalam sebagian hal tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Dalam beberapa hal beliau tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan dalam sebagian pendapat beliau dalam Fathul Bari menunjukkan beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Tetapi kita lihat bagaimana ujian beliau terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, padahal madzhab berbeda, terkadang akidah juga berbeda ya. Ini menunjukkan bagaimana adilnya seorang ulama. Kata beliau, wa syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah asyharu minas syams. Beliau buka ujiannya dengan berkata, kemasyhurannya, keimamannya, ya, masyhurnya keimaman maksudnya kepemimpinannya, dia seorang imam dalam agama. Ibnu Taimiyah itu lebih terkenal daripada matahari. Masya Allah. Lebih masyhur daripada apa?
Matahari. Ini pujian luar biasa. Siapa yang lebih terkenal dari matahari? Pasti matahari lebih terkenal, tetapi ini hiperbola dalam memuji. Kata dia, ketenaran Ibnu Taimiyah sebagai seorang imam dalam agama lebih terkenal daripada apa? Matahari. Wa talqibuhu bi Syekhul Islam baqin ila al-an ala al-sunnati zakiyah. Wa yastamirru ghadan lima kana bil ams, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam. Ini gelar luar biasa. Ada orang sakit hati dengan gelarnya Syekhul Islam, dengan disebut dengan Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah digelar Syekhul Islam sampai beliau mengatakan yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Ya, maka itu yang dibantah oleh Ibnu Nasruddin ad-Dimashqi, dan bantahan tersebut dikasih mukaddimah oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam, gelar tersebut akan terus berlanjut hingga sekarang, ya, di lisan-lisan yang suci, yang bersih, dan akan terus berlanjut kemudian hari sebagaimana telah berjalan kemarin. Wala yunkiru dzalika ila man jahila miqdarahu wa tajannaba al-insaf. Tidak ada yang mengingkari gelar Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam kecuali seorang yang tidak tahu tentang kedudukan Ibnu Taimiyah dan dia tidak bersifat adil. Fama aktsar ghalat man ta'ata dzalika wa aktsara gubara. Fallahu ta'ala wal mas'ul. Dan seterusnya beliau berkata, walau lam yakun min fadli hadzal rajul illa ma nabbahu alaihi al-Hafiz Syahir Alamuddin Al-Birzali fi tarikhihi. Kalau bukan keutamaan orang ini Ibnu Taimiyah cukup yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah Al-Birzali, maka itu sudah cukup dalam buku tarikhnya bahwasanya tidak ada dalam Islam orang yang berkumpul dalam janazahnya tatkala meninggal seperti janazahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini saja sudah cukup bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat mulia. Ya. Kenapa? Karena waktu Ibnu Taimiyah meninggal dunia, seluruh penghuni kota semuanya hadir. Padahal di kota tersebut, ya, di Damaskus waktu itu, banyak fuqaha dari mazhab-mazhab yang lain yang musuh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipenjara berulang-ulang. Mereka pergi ke penguasa, kemudian memprovokasi penguasa. Ibnu Taimiyah dipenjara sampai 3 kali, sampai akhirnya meninggal di penjara. Waktu dia meninggal, semua orang keluar untuk mengiring jenazah beliau, ya, rahimahullahu taala. Kecuali 3 orang yang bersembunyi. 3 orang ini terkenal sangat memusuhi Ibnu Taimiyah. Kenapa dia tidak hadir? Takut dipukuli masyarakat. Maka dia sembunyi. Semua orang keluar. Maka tidak dikenal ada jenazah paling banyak seperti jenazah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kecuali jenazah Imam Ahmad. Imam Ahmad di Baghdad, karena jumlah orang di Baghdad lebih banyak, dan Imam Ahmad itu semua orang semanhaj dengan Imam Ahmad. Beda Ibnu Taimiyah banyak musuhnya tatkala itu. Tetapi meskipun demikian, yang hadir sangat apa? Sangat banyak. Kemudian beliau berkata, waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala antum syuhada'ullahi fil ard, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ini kalau jenazah dihadiri orang-orang saleh banyak orang, maka jenazah orang baik. Kata beliau, waqad qama ala Syekh Taqiyuddin jama'atun minal ulama miraran bisababi asya'an karuha alaihi minal usul wal furu'. Ada berapa ulama yang mereka mendebat Ibnu Taimiyah, mengingkari Ibnu Taimiyah, tidak setuju dengan masalah usul dan furu'nya Ibnu Taimiyah. Artinya banyak orang yang tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah di zaman tersebut. Wa uqidat lahu bisawi dzalik iddatu majalis bil Qahirah wa Dimashq. Bahkan diperdebatkan Ibnu Taimiyah, dikumpulkan dengan mereka, dibuat majelis-majelis perdebatan baik di Mesir, di Qahirah maupun di Damaskus. Wala ya'lamu, meskipun demikian, wala yu'lamu an ahadin minhum annahu afta bi zandaqatihi wala hakama bi safki damihi. Meskipun demikian, tidak seorang pun dari para ulama tersebut yang berani berfatwa Ibnu Taimiyah zindik atau mengatakan halal darahnya, enggak ada. Ma'asyidatil muta'assif alaihi hina idzin min ahli daulah hatta hu bisa bil Qahirah. Padahal mereka sangat benci dengan Ibnu Taimiyah dan mereka sangat musuh Ibnu Taimiyah, itu pun tidak seorang pun, bahkan mereka berfatwa Ibnu Taimiyah di penjara dan beliau di penjara, itu pun mereka tidak berani mengatakan Ibnu Taimiyah apa? Zindik. Ma'adzalik fa kulluhum ya'tarifu bi si'ati ilmihi wa zahdihi wa wasfihi bis sakha wa syaja'ah. Meskipun demikian seluruhnya, bahkan musuh-musuhnya, dia bicara tentang musuh-musuhnya, semuanya mengakui tentang luasnya Ibnu Taimiyah, tentang zuhudnya Ibnu Taimiyah, dan bagaimana dermawannya Ibnu Taimiyah dan keberanian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa ghairu dzalik min qiyami fi nusratil Islam, dan yang lainnya di mana Ibnu Taimiyah menolong Islam, wa du'a ila Allah taala fi sirri wal alaniyah. Ibnu Hajar Ibnu Taimiyah berdakwah di jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian kata beliau, walau lam yakun li Syekh Taqiyuddin min al-manaqib illa tilmidhuhu syahir Syekh Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim sahibut tasanif an-nafi'ah as-sarah allati intafa'a biha al-muwafiq wal mukhalif lakana ghayatan fi dalalati ala 'azimi manzilatihi.
Kalau bukan Ibnu Taimiyah tidak punya ya keutamaan kecuali cuma punya murid satu namanya Ibnu Qayyim, itu sudah cukup, kata Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Taimiyah tidak punya keutamaan, tidak ada punya keutamaan kecuali punya murid satu namanya siapa? Ibnu Qayyim, yang punya buku sangat banyak, yang diambil faedahnya oleh kawan dan lawan, kata Ibnu Hajar. Maka sudah cukup untuk menunjukkan agungnya kedudukan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa fa kaifa wa qad syahida lahu atau syuhida lahu bitaqaddum fil ulum wa tamyiz fil mantuq wal mafhum a'immatu asrihi min asy-Syafi'iyah wa ghairihim. Bagaimana lagi ternyata waqad syahida, para ulama mengakui kelebihan Ibnu Taimiyah, keunggulannya, keistimewaannya dalam mantuk maupun mafhum dari para ulama di zaman beliau, baik dari mazhab Syafi'iyah fadlan anil Hanabilah, apalagi ulama Hanabilah yang semazhab dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga berkata, wa min ajabil ajab, termasuk perkara yang menakjubkan, kata Ibnu Hajar, anna hadzal rajul kana a'dhaman nasi qiyaman ala ahli bidah. Beliau ini adalah orang yang paling agung dalam melawan ahlul bidah. Ini yang bilang siapa? Ibnu Hajar memuji Ibnu Taimiyah. Kana a'dhaman nasi qiyaman, beliau adalah orang yang paling kencang dalam melawan ahlul bidah. Minar rawafid, paling kencang bantah Rafidhah, wal hululiyah wal ittihadiyah, paling bantah kencang membantah hululiyah dan ittihadiyah. Wa tasanifu fi dzalika katsiratun syahiratun, dan tulisan beliau tentang hal ini sangat banyak. Baik, ini pujian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sampaikan ini supaya apa? Kalau ada orang kemudian zaman sekarang ini baru jadi ulama YouTube kemudian mengejek Ibnu Taimiyah, kita bilang sabar. Ente bahlul, apa? Jahil ya. Siapa yang bilang demikian? Yang bilang Ibnu Hajar, yang bilang Al-Aini. Saya bacakan perkataan Al-Aini sekarang dari mazhab Hanafi. Kalau Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i, Al-Aini punya kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari dengan mazhab apa? Hanafi. Jadi maksud saya pujian dari berbagai macam mazhab kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, kata beliau, huwa al-imamul fadil bari' taqi an-naqi al-wari' al-faris fi ilmi al-hadis fi ilmi al-hadis wa tafsir. Beliau adalah imam yang utama, yang unggul, bertakwa, bersih, wara'. Ya. Faris yaitu apa, jagoan di ilmu hadis dan ilmu tafsir. Wal fiqh wal usulin bi taqrir wa tahrir, juga unggul, jagoan dalam masalah fikih dan juga masalah usul. Was sayfis sarim 'alal mubtadi'in, dan pedang terhunus terhadap ahlul bidah. Ini pujian lagi. Ini padahal dari mazhab apa? Hanafi. Dia bilang Ibnu Taimiyah adalah pedang terhunus kepada siapa? Ahlul bidah. Wal habrul qa'im bi umuriddin, seorang yang luas ilmu, yang tegak menegakkan perkara-perkara agama. Wal ammaru bil ma'ruf wan nahau 'anil munkar, orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan senantiasa bernahi munkar. Dzu hammatin wa syaja'atin wa ikdamin fima yurawwi wa yasjur, dan beliau memiliki kemauan, tekad yang tinggi dan keberanian dan nekat maju di tempat-tempat yang menakutkan. Saya sebutkan tadi, beliau maju langsung bertemu dengan rajanya Tatar. Hebat atau tidak? Hebat. Beliau berani maju ngomong sama pemimpin Tatar tatkala itu. Dan beliau marahi pimpinan sultan untuk nekat berperang melawan Tatar, akhirnya menang. Yang memprovokasi siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian berkata, ya, katsiru zikir was saum, sering sekali berzikir, terlalu sering puasa, was salati wal ibadah, sering sekali salat, sering sekali ibadah. Saya baca bagaimana perkataan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, kalau kami dalam kondisi gelisah, kami pergi ke Ibnu Taimiyah, kami dengar ceramah-ceramah beliau, hilang kegelisahan kami. Itu Ibnu Qayyim yang nulis tentang masalah hati, ternyata bisa gelisah. Kalau kegelisah kemana? Ke Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengar gurunya ceramah, hilang kegelisahannya. Kita kalau gelisah baca buku Ibnu Qayyim, apa? Biar hilang apa? Kegelisahan. Bagaimana? Rajin salat, rajin zikir, ibadah, khashinal aish, hidupnya susah, wal qana'a min duni talabi ziyadah, hidupnya penuh dengan qanaah, tidak mencari tambahan. Wa kanat lahu al mawaid hasanah saniyah wal awqat thayyibah al bahiyah, beliau punya waktu-waktu yang beliau untuk beribadah kepada Allah, ma'akaf fi an hitamid dunya, dan beliau tidak mencari dunia, ad-daniyah yang rendah. Kemudian kata beliau, walahul musannafatul masyhuratul maqbulah, dan beliau memiliki tulisan-tulisan, buku-buku yang masyhur yang dikenal, wal fatawal qati'ah ghairal ma'lulah, dan fatwa-fatwa yang tegas yang tidak tercacati fatwa tersebut. Kemudian beliau membela Ibnu Taimiyah, Al-Aini, mengejek orang yang mencela Ibnu Taimiyah. Kata beliau tentang orang ini yang mencela Ibnu Taimiyah, laisa huwa illa kal ju'li bi istimamil wardi yamutu hatfa'an fihi. Orang yang mencela Ibnu Taimiyah itu tidaklah seperti Jo'ol itu seperti apa ya? Yang bau busuk, kata namanya kutu busuk.
yang kalau mencium wanginya mawar tewaslah dia. Maksudnya, ente seperti kutu busuk, kalau cium indahnya Ibnu Taimiyah ente mati. Wa qal khaffasi yata'adza bi buhuri sana'i dhaw li su'i basarihi wa dha'fihi. Seperti kalilawar yang terganggu dengan cahaya matahari, bukan karena rusaknya cahaya matahari, tapi karena buruknya matanya. Jadi terganggu. Ibnu Taimiyah terkenal dia terganggu, dia gelisah. Ya, Ibnu Taimiyah disenangi oleh masyarakat, dia sedih hampir-hampir mati ya. Kemudian beliau berkata, "Wa ma hum illa salqa balqa salqa." Wal mukaffir minhum Salma'ah bin Qalma'ah wa Hayyan bin Bayan wa Hayyun bin Bayyin wa Dhal bin Dhal Dhalalun bin Tilal. Maksudnya ente Bahlul bin Bahlul. Orang seperti ini jahil bin apa? Bin Dhalal bin sesat bin Bahlul yang mencela Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.